Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak alim ulama yang ikut demonstrasi, seharusnya dengan keberanian dan akal liciknya, pemimpin tersebut bisa membuka jalur perjuangan dengan mendaftarkan diri untuk berangkat ke Palestina misalnya. Islam mengajarkan bahwa Muslim adalah saudara. Jika saudara kita di rumah diserang, naluri pertama kita adalah membela, bukan diam. Bayangkan dalam satu keluarga ada 4 saudara. Ketika satu saudara diserang, 2 saudara ingin membela. Tetapi satu lagi memilih diam. Lebih buruk lagi, bukan hanya diam, dia justru menghalang-halangi 2 saudara yang ingin bertindak. Apa sebutan yang pantas untuknya? Itulah yang terjadi hari ini. Konoha, sebuah negara yang selalu membanggakan diri sebagai negara besar, ditakuti di mana-mana mayoritas Muslim, serta menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai agama. Namun, di balik semua klaim itu, kenyataan yang terlihat justru berbanding terbalik. Ketika negara-negara mayoritas Muslim diserang, sebuah realitas yang telah berlangsung sejak kita kecil hingga hari ini, contohnya Palestina, Konoha diam 1000 bahasa. Tidak ada tindakan nyata untuk membela, apalagi melawan ketidakadilan. Lebih ironis lagi, ketika ada rakyat Konoha yang berani berjuang membela Palestina, mereka justru dicap sebagai teroris. Seorang ulama yang hanya menyuarakan dukungan terhadap Palestina di Mekah ditangkap. Bahkan, seseorang yang sekadar mengenakan pakaian dengan tradisi Palestina dipaksa melepaskannya. Contoh pemimpin negara Konoha lain yang luar biasa licik dan kejam tapi tetap ngaku Islam. Bahkan, satu keluarga merampok negaranya sendiri di depan mata rakyat-rakyatnya. Banyak rakyatnya yang turun ke jalan melakukan demonstrasi melawan pemimpin Konoha tersebut. Seharusnya pemimpin Konoha ini merasa senang jika tidak ada yang demo, tidak ada ribut, sehingga ia bisa bebas mencuri. Seharusnya dia lega jika semua yang menentangnya bisa dihilangkan dengan cara yang lebih halus agar kekuasaannya tak tergoyahkan sedikit pun. Banyak alim ulama yang ikut demonstrasi, seharusnya dengan keberanian dan akal liciknya, pemimpin tersebut bisa membuka jalur perjuangan dengan mendaftarkan diri untuk berangkat ke Palestina misalnya. Dengan begitu, semakin sedikit orang yang mengganggu pencurian dia di negara Konoha. Demonstran senang hati, mati menjadi syuhada. Mereka tidak pusing memikirkan kemiskinan, kelicikan pemimpin tersebut, plus apresiasi dari rakyatnya. Namun, bahkan dalam kelicikan dan kekejamannya, pemimpin Konoha ini tetap bisa dikalahkan dari negara lain. Dia tidak berani membuat sistem pendaftaran bagi demonstran untuk menjadi pejuang di negara-negara Muslim yang tertindas. Dari sisi kelicikan dan kekejaman saja, dia sudah kalah. Jadi tidak usah berbicara tentang kehebatan negara Konoha. Negara ini disegani oleh negara lain. Omong kosong. Semua itu hanyalah ilusi yang luar biasa, seperti kebanyakan makan obat. Jika kita berpikir dengan akal yang jernih, jangankan mengirim tentara atau rakyat untuk berperang, bahkan sekadar membiarkan rakyatnya menunjukkan solidaritas pun Konoha tidak berani. Mengapa? Karena takut disangsi oleh negara lain. Ini bukan lagi soal diplomasi atau kebijakan politik. Ini soal keberanian dan prinsip. Dalam hati kecil, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi adalah ketidakadilan yang nyata, dan keadilan harus ditegakkan. Namun, pemimpin Konoha memilih diam, memilih menutup mata, memilih tunduk pada tekanan luar. Apa artinya ini? Ini penghinaan terhadap nilai-nilai keadilan. Artinya pemimpin negara tersebut adalah pengecut di atas pengecut. Jika dia mengaku Muslim, bagaimana mungkin dia membiarkan saudara-saudaranya dihancurkan tanpa sedikit pun keberanian untuk melawan atau sekadar membela? Okelah, mungkin dia tidak berani mengirim pasukan atau memberikan bantuan terang-terangan. Tapi bahkan untuk membiarkan rakyatnya bergerak pun dia tidak mampu, karena takut pada negara-negara lain yang menekan. Itulah yang terjadi hari ini. Konoha yang mengklaim hebat dan kuat, ternyata hanya berani di atas kertas. Ketika diuji dengan keberanian sejati membela keadilan, mereka memilih bersembunyi di balik ketakutan. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.